Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadirin semua, kita kembali lagi untuk membahas atau membaca ungkapan-ungkapan Maulana Syekh, pendiri Nahdlatul Wathon, yakni Syekh Zainuddin Abdul Majid Al-Ampanani. Beliau mengatakan di sini pada 30 Jumadil Awal ya, 1415 Hijriah. Salah satu penyebab saya dicintai oleh guru-guruku adalah saya selalu patuh. Patuh bahasa Lombok gitu ada, bukan patuh bahasa Indonesia. Patuh itu artinya akur ya. Yaitu akur dengan murid atau teman-temanku yang lebih bawah, maksudnya yang di bawah level beliau. Bisa di bawah level itu maksudnya level kelas tingkatnya, atau bisa kualitas keilmuannya di bawah beliau. Nah, itu Maulana Syekh itu Masya Allah. Dia mengatakan salah satu penyebab guru-guruku itu cinta kepadaku adalah saya patuh dengan teman-teman, kata beliau. Patuh itu maksudnya dari akur gitu, tidak suka iri hati kepada teman. Dan terbukti ya dia, Maulana Syekh itu berguru kepada orang yang level rankingnya gitu ya, rankingnya itu di bawah beliau. Coba bayangkan itu Maulana Syekh itu, ya Allah, tawadhu'nya luar biasa. Beliau berguru, belajar sama orang yang di bawah beliau. Kalau tidak salah fikih ya dia. Siapa namanya lupa, Syekh Abdul Hamid kalau tidak salah. Tempat beliau itu belajar. Padahal Maulana Syekh juara satu. Maulana Syekh itu juara satu, bahkan semua pelajaran itu adalah dapat 10 dan ditaruh tanda bintang itu. Nilai daripada Maulana Syekh itu. Tapi beliau tidak malu-malu berguru kepada orang yang di bawah beliau dari segi peringkat gitu ya. Peringkat itu maksudnya dari segi nilai ya. Itulah yang menyebabkan Maulana Syekh itu sangat dicintai oleh guru-guru beliau. Nah, intinya dari tawadhu tadi itu ya. Ulama-ulama yang mengajar beliau itu adalah ulama-ulama yang solih ya, waliyun min awliyaillah. Mereka paham dan ya mengerti tentang ketawadhuan Maulana Syekh, sehingga guru-guru itu sangat cinta kepada beliau. Apalagi untuk iri hati Maulana Syekh. Nah, kalau mungkin iri hati ya kayaknya tidak mungkin iri hati kepada orang yang di bawah di bawah ranking beliau ya. Bahkan beliau mengatakan kalau ada orang yang alim kita bersyukur. Artinya ada tempat kita untuk ya menimba ilmu pengetahuan. Tapi beliau itu bukan sekedar itu, di bawah peringkat beliau, di bawah kualitas beliau, justru beliau ya berguru kepada orang tersebut. Nah, sebenarnya pelajaran yang luar biasa dari beliau itu adalah apa? Maulana Syekh itu sangat tawadhu, rendah hati kepada orang lain. Nah, itulah yang menyebabkan beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa saja yang tawadhu, rendah hati, rafa'ahullah, Allah angkat derajatnya itu. Makanya Maulana Syekh dicintai oleh gurunya, dengan sebab beliau dicintai oleh gurunya sampai diangkat oleh Allah itu sebagai Sultanul Auliya, rajanya para wali. Karena faktor tawadhu tadi itu, ini sangat penting memang ya, untuk diangkat derajat kita oleh Allah itu adalah ya, dengan beri tawadhu tadi itu, merendahkan diri kepada yang lain. Dan sebaliknya, waman takabbara, siapa yang sombong, takabur, nauzubillahi min dzalik, wada'ahullah. Tapi perlu hadiri ya,
dibedakan orang ya di saat misalnya diminta oleh raja kayak Imam Malik misalnya ya, jangan dianggap sombong, enggak. Beliau justru ingin melihat ingin memperlihatkan bahwa ilmu itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan yang lain, dibandingkan dengan kekuasaan, dibandingkan dengan harta benda, dibandingkan dengan jabatan dan sebagainya. Dulu pernah saya ceritakan di saat Harun Ar-Rasyid haji, kemudian beliau minta Imam Malik untuk datang kepada beliau untuk memberikan nasihat, memberikan ceramah. Diutuslah ajudan gitu ya untuk menyampaikan keinginan beliau kepada Imam Malik. Imam Malik mengatakan apa? Al-ilmu yu'ta layati. Ilmu itu harus didatangi, bukan datang. Ini dia sebagai raja ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan nasihat, ya beliaunya lah yang datang ke sini. Jangan saya yang datang ke sana. Wah. Ini beliau ingin menampakkan bahwa ilmu itu lebih berharga dibanding kekuasaan yang dimiliki, kan kira-kira begitu. Akhirnya balik ajudan itu. Mohon maaf Tuan Raja, Syekh Imam Malik mengatakan begini, berarti Anda yang sendiri yang harus datang. Oh ya, siap, saya yang datang. Ini hebat ini raja begini ya deh. Di saat diberikan peringatan, diberikan pelajaran, diterima itu. Ya, akhirnya datang Raja Harun Ar-Rasyid di saat Imam Malik sedang mengajar di Madinah di masjid. Pas beliau datang, ya biasa kan raja pakai kursi, yang lainnya di bawah. Imam Malik top di atas itu. Tapi kan ini murid-murid yang lain di bawah, beliau pakai kursi. Melihat kejadian itu, Imam Malik langsung putar pembahasannya. Yang tadinya beliau sedang membahas bab apa? Bab yang lain, kalau tidak salah antara bab salat dan bab wudu, diputar langsung ke bab tawadhu dari itu. Langsung mengeluarkan hadis, man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'allah. Orang yang tawadhu merendahkan dirinya kepada Allah, Allah akan mengangkat derajatnya, dan sebaliknya orang yang sombong akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didengar hadis yang dikeluarkan Imam Malik oleh Raja Ar-Rasyid, langsung dibuang kursinya dari itu. Dan langsung duduk bersama dengan jamaah yang lain. Apakah Imam Malik ini sombong? Enggak. Imam Malik ini ingin memperlihatkan dan memberikan pelajaran kepada siapapun, termasuk raja, bahwa yang namanya ilmu itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya berupa jabatan dan sebagainya. Kira-kira begitulah. Kalau dalam bahasa hadisnya ya, at-takabburu 'alal mutakabbiri malah sedekah gitu. Takabur gitu, artinya sombong terhadap orang sombong itu ya bukan sesuatu yang menjadi aib gitu ya, bukan tercela. Ya pentinglah kira-kira ya sewaktu-waktu. Ya mungkin sekedar ini ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ya Allah memberikan kepada kita taufik hidayahnya untuk selalu tawadhu, merendahkan diri kita terutama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, rendah hati kepada sesama kita, jangan sampai ada rasa iri hati kepada siapapun ya, baik teman kita atau orang lain. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.